Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? We are already in our second chapter of kelas 11 bahasa Inggris kelas 11 ya, dengan judul materi Opinions and Thoughts. Nah, di video kali ini kita akan memfokuskan untuk membahas tentang expressions that are used to express your opinions and thoughts. Jadi di materi kali ini kita akan fokus bahas di part ekspresi apa saja dan bagaimana cara mendeliver atau memberikan opini dan thoughts. Thoughts ini pemikiran ya, opini and thoughts itu pemikiran kalian. Bagaimana kalian cara menyampaikannya dengan baik, benar, sopan dan bisa dipahami orang lain, dan juga bagaimana kan tidak semua orang punya opini dan pemikiran yang sama seperti kita kan. Nah, bagaimana kalau seumpamanya kita nanti menerima opini tersebut atau setuju dengan opini tersebut, dan gimana caranya kita menolak ketika kita tidak setuju dengan opini tersebut. Nah, penasaran kan? Yuk mari kita cari tahu. Okay, first thing first, we have to define what opinion is. An opinion is the way you feel or think about something. Nah, opini itu adalah cara ketika kamu merasa atau berpikir tentang sesuatu. Our opinion about something or someone is based on our perspectives. Nah, pendapat kita atau opini kita terhadap seseorang atau sesuatu itu berdasarkan our perspectives, dari perspektif kita. Nah, inilah yang menjadi poin penting. That's why satu orang dengan yang lain itu perspektifnya bisa beda-beda. Jadi, opini satu orang dengan yang lain itu juga bisa berbeda. Whenever we express our opinion, it is important to give a reasoning or an example to support our opinion. Nah, ini juga penting banget. Ketika kita mendeliver atau mengekspresikan opini kita, sangatlah penting bagi kita untuk give the reasoning, ngasih alasan kenapa kamu berpendapat seperti itu. Atau bisa juga dengan example to support our opinion, atau ngasih contoh kalau bisa contoh real bahkan, atau contoh dari penelitian juga bisa to support your opinion. Jadi opini kamu itu menjadi kuat karena kamu punya bukti kayak gitu loh. Atau ya itu tadi, reasoning ini juga penting banget. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab ini how you should use the reasoning and examples to support your opinion. Tenang aja. Here are 3 example of the conversation in talking about opinion. Nah, seperti biasa nanti Miss akan membaca, terus berhenti sebentar. Tugas kalian di rumah adalah menirukan setelah ketika Miss Tami lagi jeda membacanya ya. Oke. Terus nanti setelah itu akan Miss Tami terangkan ini isinya opini atau percakapan ini apa aja. Ada 3 ini, nanti masing-masing ada ceritanya. Oke? Oke, starting from number 1. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. I like playing cards because it is so much fun. I don't like playing cards because people end up fighting. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for our unemployed people? Oke, nah sekarang yuk mari kita artikan ya dari atas ya. Wait, mana pointerku? Oke. Dari atas ya, I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Ini gampang ya, saya suka film Harry Potter karena the magic, karena sihir-sihirnya seems so real, terlihat nyata. Oke. Nah, kita lihat opini ini
apa namanya si A itu deliver his or her opinion ya, ditanggapin lah ini sama si B. Si B bilang, I don't agree with you, aku nggak setuju sama kamu. Harry Potter movies are just overrated. Film Harry Potter itu menurutku itu overrated. Overrated is terlalu apa ya namanya ya, terlalu gimana sih, terlalu famous tapi sebenarnya nggak bagus gitu loh, terlalu terkenal tapi padahal nggak sebagus itu, tidak so wow itu kayak gitu jadi namanya overrated. So, si A ketika deliver his or her opinion ngomong, aku suka banget film Harry Potter karena sihirnya seems so real, terlihat sangat nyata. Kan orang lain bisa aja apa namanya nggak setuju di sini contohnya. I don't agree with you nih, apa namanya kalimatnya yang menunjukkan ketidaksetujuan. I don't agree with you. Harry Potter movies is just overrated. Film Harry Potter tuh menurutku lebay, terkenalnya tuh apa namanya tidak seharusnya seterkenal itu kayak gitu. Masih banyak film lain yang lebih bagus tapi nggak seterkenal Harry Potter misalnya. Okay, let's check number 2. I like playing card because it is so much fun. Saya sangat suka playing card, main kartu, gampang ya, kartu remi gitu loh. Karena sangat menyenangkan. Kita lihat si B juga di sini tidak dia ngomong I don't like playing card. Dia juga sebenarnya deliver ketidaksetujuannya dia dengan ketidaksetujuan dengan si A. Ketika si A bilang like, dia bilang I don't like. Ini ya, jadi tidak setuju opininya, tidak setuju dengan si A. Because people end up fighting, karena orang kenapa kok nggak setuju? Nah, dia ngasih reasoning di sini, yaitu because people end up fighting, karena orang-orang ketika main kartu tuh malah banyak yang berantem pada akhirnya. Ini reasoning ya namanya ini. That's why giving opinion is so important for having a reasoning. Reasoning. Oke. Okay. Ini juga reasoning Harry Potter. Oh enggak, ini enggak ada reasoning ya sih, overrated ini. Overrated menurut dia gitu loh, menurut si B. Tapi dia tidak menjelaskan di bagian mana overratednya. Nah ini sebenarnya ketidaksetujuan tapi dia cuman ngambang tuh ngomongnya overrated tapi nggak sampai mendalam kenapa bisa disebut overrated, karena dia misalnya harusnya bisa kasih komparasi dengan film lain yang lebih bagus, kok bisa nggak terkenal Harry Potter kayak gitu. Oke, yang number 3 ya. In my opinion, pendapatku, the government should provide pemerintah ya, government should provide harus menyediakan means of sustenance, apa ya namanya, persediaan bahan pangan gitu loh yang cukup for underprivileged people, buat orang-orang miskin atau orang-orang yang underprivileged yang apa ya namanya di bawah garis kemiskinan. Instead of building tall towers, daripada bikin bangunan-bangunan yang tinggi kayak gitu. Jadi uangnya menurut si A ya, uangnya pemerintah itu daripada dipakai buat membangun infrastruktur ya lebih baik dipakai buat mensejahterakan orang-orang yang underprivileged seperti itu. Nah si B itu dia tidak setuju tapi dengan cara yang apa ya namanya ada twistnya kayak gitu. Kok bisa ya? Coba kita lihat. I agree with you. I agree with what you are saying. Saya sebenarnya setuju loh sama yang kamu ngomong. But, nah dia di sini ada but. Nah ketika orang ngomong iya juga sih tapi ketika ada tapi, nah itu yang membuat ini tuh semua berubah gitu perspektifnya. Have you ever thought, kamu pernah nggak ya berpikir that building tall towers, dengan membangun tall towers atau bangunan-bangunan yang tinggi, provides, menyediakan work for unemployed people, menyediakan lapangan kerja buat orang-orang yang unemployed, yang selama ini belum bekerja, atau orang-orang yang ya belum bekerja atau pengangguran kayak gitu. Jadi ketika ada project negara pembangunan infrastruktur, berarti kan negara itu butuh let's say butuh kuli atau butuh beli semen. Nah ketika beli semen di toko semen nah kan butuh orang ngangkut gitu kan ke tempat pembangunannya. Nah itu apa namanya, provide unemployed people jobs gitu loh. Jadi ada lapangan kerja baru yang tumbuh ketika membangun di situ. Ini opininya si B. Padahal menurut si A lebih baik ya itu daripada ngasih kerjaan, bukan ngasih kerjaan ya, daripada membangun
bangunan yang tinggi, mending uangnya langsung aja disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Jadi ya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, ya dua-duanya emang pendapat orang berdasarkan perspektif mereka masing-masing terhadap melihat segala sesuatu. Oke, selanjutnya ini ada how to express the opinion. Struktur kalimatnya yang tepat seperti apa ya? Nah, yang pertama di awal kita harus punya subject. Karena yang itu deliver the subject itu siapa yang punya opini itu tuh harus jelas. Bisa saya, bisa kami, bisa kamu, bisa dia, kan banyak kan orang-orang yang beropini. Misalnya pemerintah beropini, ya boleh, boleh kan seperti itu. Jadi harus jelas siapa yang beropini di sini, harus ada subjeknya. Terus the verb showing for the agreement or disagreement. Nah, ini terus setelah subjeknya itu tadi, nah subjeknya kenapa? Dia setuju atau tidak setuju sih terhadap suatu opini, itu disebutin di awal supaya lebih gampang. Jadi bisa agree nih, misalnya setuju, don't agree itu tidak setuju, ya nggak apa-apa orang setuju dan tidak setuju terhadap sesuatu dan diekspresikan atau disampaikan ke orang lain. Selanjutnya adalah sisa kalimatnya. Nah, setuju dengan apa atau tidak setuju dengan apa itu juga harus jelas ketika membuat kalimat untuk express the opinions. Nah, supaya makin jelas lagi, kita lihat yuk contoh-contohnya di sini. Okay, let me give the pointer. Okay, number one ya, I agree with what you are saying. Saya setuju with what you are saying, dengan apa yang kamu katakan. Itu berarti dia agree. Jadi ada orang lain beropini A, terus dia mau mengekspresikan, oh iya aku juga setuju nih sama opini kamu. Nah, itu pakainya seperti ini bisa contohnya. Then we believe this is not the right way to handle things. We believe, kami percaya, this is not the right way. Ini bukan cara yang tepat to handle things, untuk menangani kasus ini atau masalah ini. Meskipun kelihatan di sini we believe ini kayak nggak ada kata not ya, tapi sebenarnya dia tidak percaya loh atau tidak setuju loh dengan cara yang selama ini dilakukan karena ada kata not di sini. Oke, jadi ketika disagree itu nggak selalu di sini kata notnya, tapi di sini juga boleh seperti itu. Then we have, I reckon this could be right considering the reasons you have provided. Nah, I reckon itu kayak mengira gitu loh. Mengira ya menurut pendapat saya kayak gitu ya. Reckon itu artinya. This could be right, ini bisa aja benar, considering dengan mempertimbangkan the reasons, alasan-alasan you have provided, alasan-alasan yang kamu berikan seperti itu. Then number 4, I agree that I didn't look at it from this perspective. Saya setuju that I didn't look at it. Saya setuju, saya tuh nggak melihat hal ini, it-nya hal ini ya. Saya tidak melihat hal ini from this perspective. Saya tidak melihat hal ini dari perspektif itu. Perspektif ini, sorry. Nah, inilah kenapa pentingnya kita share opinion. Jadi, satu orang dengan orang yang lain punya different perspective. Ketika kita berdiskusi misalnya, jadi punya banyak perspektif kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, terbukti nih di contoh ini juga dia bilang, benar juga ya, aku kok nggak lihat dari perspektif itu ya. Sering kan pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari punya pendapat A, tapi ketika konsultasi atau ngobrol dengan orang lain, kok orang lain punya pendapat yang beda dan kayaknya lebih cepat deh pakai cara yang disampaikan oleh orang lain itu. Kok aku nggak kepikir ya? Nah, itu pentingnya express the opinion. Bisa menggunakan contoh ekspresi ini kalau kalian menemui kejadian-kejadian kayak gitu. I agree that I didn't look at it from this perspective. Then I doubt that this is possible. Doubt ini cara bacanya huruf B-nya dihilangi ya, doubt. Jadi bacanya kayak D-A-U-T, doubt. Oke. I doubt ini di sini artinya ragu-ragu. Saya kok ragu-ragu ya, that this is possible. Bahwa kalau hal ini itu akan possible, mungkin terjadi. Saya ragu-ragu, ini mengekspresikan keraguan. Then we have, I assume you are biased on this issue. I assume, saya berasumsi, saya ya berpendapat intinya, saya menurut perspektif saya, you are biased. Biased ini di sini tidak objektif kayak gitu loh, tidak objektif sih kata yang paling tepat, biased on this issue.
punya apa ya, dalam tanda kutip punya kepentingan gitu loh. Jadi tidak bisa mengambil keputusan dengan objektif, dengan tepat gitu, dengan yang seharusnya diambil karena bias. Itu issues banget, masalah banget. Oke. Ini pendapat dia, kamu kok apa namanya mengurusi kepentinganmu sendiri sih? Jadi ngambil keputusannya nggak tepat gitu loh untuk masalah ini. Nah, itu bisa pakai ekspresi yang I assume you are biased on this issue. Then we have we don't agree with you. Kami ini dengan terang-terangan bilang tidak setuju dengan kamu. Udah titik, mengekspresikan ketidaksetujuan. Then we have I think you are mistaken. Saya pikir kamu salah deh. Nah, ini juga express of disagreement tapi pakai cara yang lebih smooth gitu. Atau lebih polite, nggak yang no you are wrong, itu jangan ya, itu very impolite, sangat apa namanya ya, sangat tidak sopan kayak gitu. Jadi bisa kamu ngomong I think you are mistaken, kayak kamu salah deh gitu. Then the last one I think so too. I think so too, saya juga berpikir hal yang sama. Jadi ini agree, yang ini disagree, ini disagree, ini juga sebenarnya disagree. Yang I doubt ini juga disagree. I agree, ini agree ya, berarti I reckon this could not be, ini juga disagree. I believe this is not, ini juga disagree. Sama I agree with what you are saying, ini agree. Nah, jadi gitu ya, ketika ada suatu apa namanya opini, terus kita mengekspresikan untuk setuju atau tidak setuju, bisa macam-macam. Contohnya di sini ada banyak. Inilah contoh-contoh ekspresi yang bisa kalian gunakan ketika delivering opinion, untuk setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Nah, ada juga ekspresi-ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan personal point of view. Nah, personal point of view is sudut pandang personal atau pribadi. Nah, jadi gimana sih kalau ini merupakan pendapat pribadi, cara mengekspresikannya seperti apa? Yuk, let's check that out. In my opinion, nah ini menunjukkan ya, my ini kan menunjukkan kepemilikan saya. Menurut pendapat saya, itu personal point of view, kan punya kamu, pendapat kamu. Terus I think, nah dengan subjek I itu menunjukkan personal. What I mean, ini juga sama. In my humble opinion, ini juga sering banget kita dengar ya, in my humble opinion, menurut saya, kalau kamu ngomong sama misalnya orang yang lebih tua atau yang lebih punya jabatan, ketika kamu mau tidak setuju, itu sebaiknya kamu awali dengan in my humble opinion. Jadi bukan menggurui atau menjudge perspektifnya si orang itu, tapi kamu nggak mau deliver your opinion dengan mengawali in my humble opinion, menurut pendapat saya, seperti itu. Then we have personally, I think, ini jelas personal, ada kata personally sama ya, personal, I think, menurut saya. In my experience, ini ada my-nya, dari pengalaman saya, kalau melakukan cara A lebih baik daripada melakukan cara B misalnya. Terus ada lagi, I'd like to point out that, saya mau point out, mau meng-highlight atau mau menitik beratkan pada, ini personalnya di I-nya. To my mind, nah kalau apa yang ada di pikiran saya, nah itu untuk showing the personal point of view. I strongly believe that, nah saya amat sangat strongly, sangat percaya kalau kalau pemerintah meningkatkan pendidikan di Indonesia, warganya, SDM-nya akan meningkat misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dengan kalau kamu sangat percaya sampai 99% bisa menggunakan ekspresi I strongly believe. Then we have by this I mean, dengan ini saya, maksud saya adalah gitu ya. Maksud kalimat ini, I'm compelled to say, saya mau bilang intinya. I reckon, tadi ada ya, saya memprediksikan atau mengira, as I see it, dari sudut pandang saya, ini pakai I, ini juga pakai I, this is I too. As far as I am concerned, nah dari as far as itu sejauh ya, sejauh I'm concerned, sejauh dari apa yang saya concern, itu yang saya titik beratkan atau yang saya perhatikan, apa pendapatnya selanjutnya. As far as I'm concerned, in education, I believe that an online teaching is a good solution for dealing with the coronavirus pandemic, misalnya kayak gitu. Dua terakhir ya. From my point of view, ini ada kata my yang menunjukkan bahwa this is a personal point of view.
And the last one is as I understand, ini juga supaya polite ya, dari apa yang saya pahami, cara melakukan sesuatu, cara menyelesaikan masalah ini itu lebih baik menggunakan teknologi A daripada menggunakan teknologi B, seperti itu. Ini juga for politeness, itu pakai as I understand. Jadi kamu apa ya namanya ya, mau mengekspresikan opini tapi nggak sombong gitu loh kesannya, seperti itu. Kalau tadi kita sudah belajar mengekspresikan suatu opini pribadi, personal point of view, boleh juga loh kita mengekspresikan general point of view. Nah, biasanya ini kalau kalian nulis artikel itu lebih sering mengekspresikan menggunakan general point of view daripada personal point of view, karena dia lebih formal, kayak gitu. These expressions are used to show a general point of view. A general point of view creates a balance in writing. Nah, lebih sering dipakai di writing. And helps avoid absolute statement. Dan membantu menghindari absolute statements. Jadi kayak bayangkan kamu wartawan nulis 10 artikel tentang COVID-19. Tapi isinya cuma pendapat kamu pribadi semua. Kan kurang objektif ya. Jadi di writing itu kita butuh balancing statement yang tepat. Jadi lebih baik pakai general point of view daripada pakai personal point of view. Kayak gitu. You can agree or disagree as long as you have a reason. Nah, kembali lagi kamu boleh setuju atau tidak setuju dengan alasan for your opinion. Pokoknya punya alasan yang jelas dan kuat aja untuk opinimu. Nah, caranya gimana membuat general point of view? Meskipun itu pendapat kamu sendiri gitu, tapi kamu nyebutinnya bukan I agree with this atau I don't agree with what the government has done. Nah, itu personal kan? Karena ada I-nya di depan. Kalau untuk membuat menjadi general point of view, bisa seperti ini contohnya. Most people do not agree Most people do not agree with the online teaching learning process, misalnya. Jadi bukan kamu yang menurut kamu berpendapat sendiri gitu loh, tapi ya ada researchnya, banyak orang yang tidak setuju dengan online teaching misalnya. Terus almost everyone, hampir setiap orang believe that the coronavirus is dangerous, misal. Some people believe, banyak orang percaya, it is sometimes argued, kadang-kadang hal ini argued itu menjadi perdebatan kayak gitu. Hal apa? Nah, dijelasin hal tentang coronavirus adalah suatu konspirasi misalnya. Nah, itu masih menjadi perdebatan. Karena benar nggak sih sebenarnya corona ini terjadinya dibuatkah atau memang naturally happen karena kesalahan lab yang ada di Wuhan seperti itu. Nah, itu would be another apa ya namanya ya, another topic to talk about. Tapi kalau kalian mau deliver the opinion dengan general point of view, bisa menggunakan it is sometimes argued that it is considered, ini perlu considered itu dipertimbangkan, it is considered to ask more expertise in this field misalnya, perlu kita juga mempertimbangkan pendapat ahli-ahli lain kayak gitu. Ini untuk membuat general point of view. Okay, that's all for today's material talking about some expressions of opinion and thoughts. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas how to deliver the agreement and disagreement for opinion. Okay, so don't forget to check my newest video soon. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.